Nah ini pemikiran-pemikiran seperti ini kok bisa kayak lu kok ngomongnya lebih optimis. Ya kalau lu udah masuk ke area growth mindset, ini enaknya. Ya. Ya, lebih punya mindset yang lebih free lah istilahnya. Free, merdeka. Ya, si A ngomong gua fixed mindset, si B ngomong gua growth mindset. Ada salahnya nggak sih menjadi fixed mindset? Karena sekarang orang tuh udah gila di appreciate. Gila banget butuh appreciation. Dipuji. Dan sekarang itu apa ya? Gue ngomong work life balance nggak jelas. Di luar sana ngomongin tentang lifestyle juga kayaknya orang merasa gampang banget nge-label gitu, kantor gue toksik, hidup gue Semua toksik, toxic. keluarga gue toksik, apa toksik gitu. Tapi lupa. Oke bro, balik lagi ke obrolan kita tadi ya. Kita ada ngomongin tentang textile, terus tentang industri creative agency juga gitu. Nah, dari pandangan lu sendiri, seorang entrepreneurship itu harus punya elemen apa aja bro? Aduh, segmen 2 nih. Ya, segmen 2. Oke, gini. What makes a person to entrepreneur? Gini. 3 kriteria utama dulu nih. Ya. 1 menurut gue ya, growth mindset. Oke. Ntar lo boleh nyindir nih mindset mereka. Ya. Kedua, persistence. Ketiga itu solution focused. Jadi kalau 3 itu fundamental yang nggak ada, berat banget men. Karena kita kalau mau ngejalanin bisnis, kita tuh kadang-kadang instead of focusing on what solution kita mau create, kita tuh sibuk ngelihat kiri kanan, ngebanding-bandingin terus, tau gak lo? Ya. Sedangkan bukannya salah untuk ngebanding-bandingin, tapi yang kita bandingin itu keren apa enggaknya. Ya. Bukan apa ya, kalau kita ngebandingin, gue masih inget tiap kali gue ngebangun sesuatu tuh dulu tuh ya, gue itu ada sisi idealismenya. Gue harus menjadi yang paling beda. Gue harus menjadi yang paling pertama. Jadi zaman dulu tuh kalau gue ngeliat tuh setiap kali kalau bikin tagline tuh the first. Padahal lu baru mulai coy gitu. Gengsi lah berarti. Gengsi gitu kan. Jadi kayak lu buat marketing yourself aja lu harus lu ngeklaim diri lu the best. Padahal lu baru mulai. Kenapa nggak lu kasih kesempatan klien lu yang bilang lu the best, gitu kan? Dan lu buktikan diri lu the best dengan layanan lu, dengan solusi lu, produk lu, gitu kan? Dan itu kan butuh waktu. Today kalau kita ngelihat produk kayak Apple, kita ngelihat produk kayak mungkin Microsoft, mereka lumayan sustain dalam industrinya. Yes. Ya kan? Established banget lah itu. Established banget. Karena apa? Karena secara mungkin yang dari sudut pandang gue, kalau gue ngelihat Microsoft berhasil masuk ke market need. Everybody needs to have that Microsoft the operating system for every computer. Yes. And everybody needs to have that Office needs, right? Whereas Apple masuk di market innovation, di mana everybody wants to be part of innovation technology, dan dia konsisten banget. Bisa masuk ke market yang once. Iya. Jadi gue ngerasa ya kalau kita sekarang semuanya pada cepet-cepetan, pengen cepet sukses, pengen cepet, dan itu gue rasain dulu juga. Di fase gue sekarang gue merasa sukses tuh large than just a number. It consists of your health, it consists of your family, it consists of your bank balance, it consists of your relationship, it consists of your network. That makes your net worth. Dan itu susah buat dijagel, bro. That is why they say life is an art. Betul. Nah, ngomongin soal sukses ya, gue mau nanya sama lu. How do you define success? How do you know that you make it? Okay. Sukses buat gue ada dua aspek. Aspek internal, aspek eksternal. Aspek internal itu saat lu bisa berdamai sama diri lu.
Lu bisa menjadi diri lu apa adanya. Topeng lu tipis. Karena nggak mungkin orang nggak bertopeng. Topeng lu tipis banget. Jadi close to the real you. You can be you gitu. Iya. Tapi kalau topeng lu masih tebel, berarti your self denialnya tinggi. Ya, lu udah error di situ. Kesian hidup lu tuh susah gitu. Externally, you have enough financial security. Yeah. You have the love of your family. You have the love of your friends. Yeah. And you are healthy. Physically, mentally. Yeah. Entrepreneurs, biggest problem, mental health. Biggest problem. Then physical health. Jadi yang diprioritaskan mereka itu lebih ke mental. Pasti dong, kan mikir gimana cara cari cuan, mikir gimana caranya dapetin the right people. And it's a process ya. Jadi makanya I am amazed dengan sekarang itu banyak sekali gerakan entrepreneur karena gue suka. Dulu zaman-zamannya gue nggak ada. Ada tapi lo harus ke sekolah. Lo ambil MBA dan sebagainya. But that is not entrepreneurial school. It's more about profession. Gitu. Lu juga ngomongin soal tentang growth mindset. Nah di satu sisi itu kan ada fixed mindset juga ya bro ya. Oh iya. Nah tentang growth mindset sama fixed mindset ini, apakah ada salahnya bro? Kalau misalkan lu memang ya gue fixed mindset gitu. Dan gue juga growth mindset. Maksudnya si A ngomong gue fixed mindset, si B ngomong gue growth mindset. Ada salahnya gak sih menjadi fixed mindset? Gue itu datang dari understanding, bukan disalah benar lagi. Berguna apa enggak. Jadi dalam setiap momen kita jalanin hidup, dalam setiap keputusan yang kita lakukan, dalam keseharian kan kita ngambil keputusan banyak. Yes. Mau itu buat diri kita, buat perusahaan kita, buat keluarga kita dan sebagainya. Nah, gue cuma mikirnya gini. Berguna buat gue, berguna buat keluarga gue, berguna buat khalayak luas. Atau enggak? Kalau enggak, mendingan gue berubah deh. Tapi kalau lu punya mindset seperti itu kan artinya lu growth mindset. Justru itu kan tadi lu tanya salah apa benar. Yeah. Jadi gue di area itu. Jadi kalau orang punya fixed mindset, dia harus disadarkan tentang berguna atau tidaknya, bukan salah benarnya. Misalnya orangnya gampang marah, gampang ngevonis dirinya, gue kayaknya nggak layak jadi pengusaha. Itu kan labeling ke diri lu sendiri. Bener nggak? Kan tinggal ditanya, menurut lu berguna nggak? Punya mindset seperti itu. Punya mindset seperti itu. Bermanfaat nggak buat jalannya hidup lo? Iya. Begitu dikasih tantangan, aduh ternyata bisnis itu susah. Iya. Memang susah. Jangankan bisnis, ya kan? Iya. Lu disuruh latihan napas, kita emang belajar dulu, diajarin sama orang tua kita cara napas yang benar. Coba lu pergi latihan, ikut course napas, susah men, karena nggak pernah terlatih. Susah. Segala pernah sesuatu. Kepikiran juga lah buat dilatih. Dari hal yang paling basic, breathing aja kita nggak pernah latihan. So of course everything kita nggak tahu pasti susah bro. Sampai kita coba. Exactly. Susah bukan berarti tidak bisa. Nah ini pemikiran-pemikiran seperti ini kok bisa kayak, lu kok ngomongnya lebih optimis. Ya kalau lu udah masuk ke area growth mindset, ini enaknya. Ya lebih punya mindset yang lebih free lah istilahnya. Free, merdeka. Ya seperti ya yang lu lakukan ya mindset merdeka lah. I see. Oke bro, gue mau mengerucut sedikit lagi nih bro. Tadi kita ngomong tentang creative agency, jadi gue balik ke sana. Dimana gue juga mau tanya-tanya sama lu juga tentang susah payahnya, suka dukanya tentang creative agency. Kira-kira ada story gak yang kira-kira lu bisa share sama gue? Kalau di zaman gue, suka dukanya adalah dia tidak masuk ke faktor kebutuhan. Dia masuk ke faktor good to have. Zaman gue mulai. Di zaman sekarang, itu too many competition. Red ocean lah. Red ocean banget. Dan isunya adalah, lu cuman ketemu 2 tipe orang. Satu skillful,
tapi doesn't understand what you want and what you need. Yang satu understand what you want and what you need tapi cannot deliver. Ini dari perspektif mana? Maksudnya siapa? Nyari agensinya. Oh, oke. Kalau klien cari jadi agensi. kalau sekarang tuh confusionnya di situ. Karena misalnya kita mau bagi klien ya. Bagi klien. Gitu. Dan kalau bagi agensi sekarang ya lu compete to be the person yang di notice. Ya, sekarang juga emang attention kan currency. Ya, apalagi di eranya TikTok sekarang, era Instagram, social media, everything lagi booming semua, it's all about attention. Yes, you're right. Ya, jadi kalau misalnya lo punya attentionnya tinggi, ya you're the one gitu istilahnya. Ya, orang bisa notice lo. Ya. Oke, I see. So, kalau misalkan tentang creative agency nih bro, gue kan juga ngeliat lo sebagai mentor gue juga udah bikin creative agency sendiri. Nah, gue mau nanya dikit sama lo juga. Okay. Bagaimana caranya lo bisa sustain people bro? How are you able to sustain the good people, and how are you able to notice or remove the bad people? That is a deep question bro. First of all, thank you. Lo udah kasih gua label as mentor, padahal I'm just a friend, a brother to you. We both are learning together. Tapi kalau lu ngomong sustain, different era, different style. Okay. Di era dulu, ranging between 2010 to 2020, kita ngomongnya in that 10 years ya. Yeah. In that 10 years aja, itu eranya itu lebih ke personal connection, okay, and compassion yang kuat. Dari leadership and compassion yang kuat. Yeah. Di era sekarang, compassion is still important, leadership is important, tapi lebih penting lagi challenges. Jadi, can you challenge your team to grow? Can you show them that by growing, they are appreciated. Karena sekarang, orang tuh udah gila di-appreciate. Gila banget butuh appreciation. Dipuji. Dan sekarang itu, apa ya, gue ngomong work-life balance gak jelas. Di luar sana ngomongin tentang lifestyle juga kayaknya orang merasa gampang banget nge-label gitu, kantor gue toxic, hidup gue toxic, keluarga gue toxic, apa toxic gitu. Tapi lupa, begitu dia makan makanan pinggir jalan yang toksik, dia nggak bilang itu toksik. Gitu. Ya. So banyak ya, maksudnya pengalaman juga yang gua rasa ini di alamin lah sama owner creative agency yang lain gitu ya. Yeah. Dan gue juga minta pendapat dari lu gitu. Tunggu. Sebelum lu minta pendapat dari gue, gue punya penasaran juga sama lu. Oke. Penasarannya begini. Tunggu. Ini segmen 2 waktunya masih ada nggak? Oke, sip. Jadi begini pertanyaan gue. Lu mulai creative agency lu kapan? Baru 2022 lah. Oke. Kok lu bisa memulai sedangkan Red Ocean-nya lagi gila-gilaan? Menurut gue kembali lagi ke diri sendiri sih. Kalau memang dari diri sendirinya percaya bahwa gue bisa membantu klien-klien lain gitu, atau bisnis-bisnis lain yang memang membutuhkan, kenapa enggak gitu. Okay. Walaupun pertama memang gue nggak mikirin tentang sustainability ya. Dari agensinya. Gue memang keinginannya di awal tuh untuk membantu gitu. Dan sedangkan gue punya visinya, gue punya pandangannya. Gue tuh orangnya visual lah bro. Gue orangnya visual, gue suka banget ngulik-ngulik iklan gitu. Gue suka detail-detail juga tentang bagaimana ini sebenarnya campaign, tapi orang nggak notice gitu. Misalkan, oh ini ada iklan terselubung, nah atau itu message ini. Yes, gitu ya. Itu gue suka. Lu berarti menganalisa ya, demen menganalisa ya. Iya, suka gue analisa. Dunia marketing dan branding ya. Iya. Jadi gue suka kalau misalnya ada something yang ini ada iklan ini nih, gue nonton atau misalnya lihat di social media gitu. Dan gue
notice, oh ini kayaknya is a part of a scheme atau is a part of a marketing campaign yang mungkin orang nggak ngeh gitu. Nah sometimes gue bisa mempertanyakan itu gitu, dimana mungkin orang lain ya cuma lihat oh ini ya udah tok gitu doang gitu. Oke. Jadi teman-teman kalau mau cari digital marketing solution ke Lumino. Thank you shout outnya. Foundernya udah passion banget nih. Oke, good. Selain itu, how did you find the team? Awalnya friends and family ya, kebetulan partner gue juga teman SD udah lama lah, dan dia juga berpassion di industri yang sama, jadi gue decide sama dia ya udah yuk kita bikin marketing agency, gitu. Awalnya for fun bro, awalnya untuk memuaskan hasrat, keinginan aja gitu, bahwa oh gue bisa. Maksudnya gue bisa menuangkan creative juice gue gitu. Tidak hanya ke apa yang gue pengen lakukan, tapi actually ngebantu bisnis lain juga gitu. Jadi dari pandangan gue atau mungkin dari perspektif partner gue, oh kita bikin ini, bikin itu. Misalkan ada handle klien, kita bisa actually bikin visi baru gitu buat kliennya atau arah marketing baru gitu buat klien. Itu kepuasan tersendiri sih sebenarnya. Jadi kalau gua harus simpulkan, salah satu seed memulai sebuah bisnis itu, drivennya itu menyalurkan hasrat gitu ya bro. Ya mungkin kurang lebih bisa dibilang begitu. Yang bermanfaat bagi banyak orang gitu ya. Betul. Jadi jangan manfaatin diri manfaat untuk diri sendiri doang gitu. Oke, mantap. Karena gue percaya kalau istilahnya gini, gue juga dari bokap juga kebetulan dia ngomong gini. Kalau misalkan lu mau jadi kaya, lu harus bisa bantu orang lain menjadi kaya. Keren tuh bro. Ketika lu bisa membantu orang menjadi kaya, lu pasti akan kaya. Keren banget. Yang gue lihat benar ya, maksudnya Facebook bikin orang jadi kaya lah istilahnya. TikTok juga bikin orang buka Google, peluang lah ya. Yes, Google and everything itu. E-commerce platforms, membuka peluang-peluang ya. Iya. Kalau dia besar, lu pasti juga akan besar. Betul sekali. Itu yang setidaknya gue belajar dan gue terapin lah di Lumino ini juga. Gue pengen share my knowledge, I want to share my experience juga, pandangan gue terhadap hidup, pandangan gue terhadap marketing, our skills, and I believe that we can benefit the clients also gitu. Kita bisa membawa benefit kepada klien dengan menggunakan kita. Ini malah promosi. Jadi tapi intinya gue percaya bahwa apa yang kita lakukan di sini itu untuk for a good cause lah. Karena membantu kan. Gitu. Jadi segmen ini kita tutup dengan satu quote keren. Gimana tuh bro? Lo kalau mau kaya, bantu orang jadi kaya. Betul. Itu kata-kata dari bokapnya Bro Wilson. Sip. Kita close dulu segmennya. Lu tuh sebenarnya mau mencapai apa sih dalam hidup lo? Mau mencapai apa? Di dunia karir lo, di dunia life lo, di journey lo in the next 5 years. Lu tuh sebenarnya mau mencapai mana? Dan pada saat kita udah memahami apa yang dia ingin capai, kita cuman bisa membuka cakrawala pemikiran dia. Bikin campaign yang seru, yang bisa nge-engage sama audiens kita. Terus gue sama Bro Wilson mikir, gimana nggak kita bikin lomba makan aja, lomba makan es teler tapi 1 ember. Wush, gila. Siapa yang bakal makan 1 ember? Gila, gue kepikiran aja enggak. Nah, oke lanjut. Intinya message-nya adalah if you run with Nike, kayak gitu. Nah, dan itu dia lakukan dengan senang hati. Jadi dia nggak ngomong sama Nike sebenarnya. Dia ya udah gue bikin aja deh. Dia bikin, taruh di website dia. Website dia. Sekarang udah bikin Nike komersial beneran. Jadi apa namanya? Di hire sama Nike. Di hire sama Nike. Itu.